Beberapa bulan kemudian. Ak! Pekik Maria sembari berlari kecil menuju Dylan yang sedang menunggunya di depan pintu kamar mandi. Bagaimana? Tanya Dylan dengan tatapan serius menatap wajah Maria yang nampak semeringah. Lihatlah. Maria memperlihatkan sebuah benda kecil dengan 2 garis merah di tengahnya. Dylan meraih benda itu sambil tersenyum lebar. Ah, jadi itu benar? Pekik Dylan. Ya. Maria menganggukkan kepalanya dengan cepat. Oh, terima kasih, Maria sayang. Aku sayang kamu, ucap Dylan seraya mengangkat tubuh mungil istrinya itu kemudian membawanya berputar-putar bersamanya. Sudah. Aku pusing, sayang. Maria memegang kepalanya yang sakit. Akhir-akhir ini kepalanya memang sering sakit tanpa alasan yang jelas. Dan sekarang semuanya terjawab dengan hasil tes pack tersebut. Maafkan aku, sayang. Aku lupa karena saking senangnya. Perlahan Dylan menurunkan tubuh Maria kemudian menuntunnya menuju tempat tidur. Sebaiknya kamu istirahat saja, siapa tahu dengan begitu sakit kepalamu akan sedikit berkurang, ucap Dylan sembari meletakkan selimut untuk menutupi tubuh Maria dari kaki hingga perutnya. Terima kasih, sahut Maria sambil tersenyum hangat menatap Dylan. Dylan pamit sebentar dan ingin menemui kakaknya untuk memberitahu berita baik itu. Dengan langkah cepat, Dylan menelusuri ruangan demi ruangan hingga ia menemukan kakaknya itu di halaman depan rumahnya. Wanita itu tengah asik menyiram tanaman kesayangannya. Kak, aku punya kabar baik. Dylan meraih alat penyiram tanaman yang sedang dipegang oleh Sarah kemudian meletakkannya ke tanah. Ada apa sih, Dylan? Tanya Sarah bingung. Dylan menuntun Sarah ke sebuah kursi taman dan mendudukkan wanita itu di sana bersama dengannya. Kak, Maria hamil. Apa? Pekik Sarah sambil tersenyum lebar. Syukurlah, berarti firasat kakak benar bahwa istrimu sedang hamil, lanjutnya dengan mata berkaca-kaca karena saking bahagianya. Ya, Kak. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Maria benar-benar hamil. Aku kira dia hanya kelelahan akibat mengurus tokonya, Kak. Dan sekarang aku sangat senang, sahut Dylan dengan wajah semeringah. Selamat ya, Dylan. Kakak ikut senang mendengarnya. Semoga Maria dan calon bayi kalian selalu diberikan kesehatan hingga hari hanya nanti. Amin, terima kasih, Kak. Oh ya, bagaimana dengan kedua putriku? Mengapa mereka belum juga memberiku kabar bahagia seperti ini? Ucap Sarah sambil menekuk wajahnya. Dylan terkekeh pelan. Mungkin belum, Kak. Berdoa saja semoga kedua keponakanku secepatnya menyusul. Ya, kamu benar. Oh ya, apa kamu sudah memberitahu kedua mertuamu, Dylan? Aku yakin sekali Tuan Marcelo dan Nyonya Marisa pasti sangat bahagia mendengarnya. Sama sepertiku, inilah momen yang paling mereka tunggu selama ini, lanjut Sarah sambil menepuk pundak Dylan dengan lembut. Ah, iya. Kakak benar, hampir saja aku lupa. Dylan meraih ponselnya kemudian mencoba menghubungi nomor ponsel Tuan Marcelo. Saat itu Tuan Marcelo sedang duduk di sofa yang ada di ruang utama bersama Marisa yang sedang merebahkan kepalanya di paha Marcelo. Bagaimana kepalamu, masih terasa sakit? Jika masih sakit juga, sebaiknya kita panggil dokter untuk memeriksa kesehatanmu, ucap Marcelo sambil mengelus puncak kepala Marisa. Masih, Dad. Padahal aku sudah minum obat yang diberikan oleh dokter kemarin. Tiba-tiba ponsel Tuan Marcelo berdering. Marcelo segera meraih ponselnya kemudian menerima panggilan dari Dylan tersebut. Sebentar ya, sayang. Siapa? Tanya Marisa. Menantu kita, Dylan. Dylan? Marisa segera bangkit dari posisinya kemudian duduk di samping Tuan Marcelo. Marisa meminta suaminya untuk mengaktifkan loudspeakers, agar ia dapat mendengar dengan jelas apa yang ingin dibicarakan oleh Dylan. Entah mengapa akhir-akhir ini pikiran Marisa hanya tertuju pada Maria, putri kesayangannya. Marcelo pun menurut saja, ia segera mengaktifkan loudspeakers di ponselnya dan kemudian menyapa lelaki itu dari seberang telepon. Ya, Dylan? Dad, hari ini aku punya kabar baik untuk kalian. Seketika Marcelo dan Marisa saling bertatap mata dengan pikiran mereka masing-masing. Ya, kabar baik apa itu, Dylan? Tanya Tuan Marcelo. Dad, apa Mommy juga ada di sana? Ya, tentu saja. Di mana ada Daddy, di situ ada Mommy. Memangnya kenapa, Dylan?
Jangan buat kami penasaran, ucap Tuan Marcelo. Mom, Dad, Maria hamil. Apa? Pekik pasangan itu secara bersamaan. Marisa refleks memeluk tubuh Marcelo dan menciumi wajah lelaki itu berkali-kali karena saking bahagianya. Kamu tidak bohong, kan, Dylan? Tanya Marisa seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ya Mom, Maria hamil. Kami baru saja memeriksanya sendiri dan hasilnya positif. Sudah dicek ke dokter belum? Tanya Marisa lagi. Belum sih, Mom. Tapi, setelah ini aku akan segera menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Maria. Secepatnya, Dylan. Biar kita tahu bagaimana keadaan Maria, ucap Marisa lagi. Setelah puas berbincang bersama menantunya itu, akhirnya panggilan itu pun terputus. Marisa merengek kepada Tuan Marcelo agar segera mengajaknya bertamu ke kediaman Dylan. Dia begitu merindukan sosok Nona Kitty yang sekarang menjadi nyonya besar di kediaman Tuan Dylan. Walaupun Maria dan Dylan selalu mengunjungi kediaman mereka. Namun, tetap saja Marisa merasa ada yang kurang karena sosok Maria yang biasa membuat hari-harinya penuh warna sudah tidak tinggal bersama mereka. Marcelo pun menuruti keinginan Marisa untuk mengunjungi kediaman Dylan. Setelah bersiap, Marisa dan Marcelo pun segera berangkat menuju kediaman menantunya itu. Setibanya di sana, kedatangan mereka segera disambut oleh Dylan dan Sarah. Mereka menyambut kedatangan pasangan itu dengan tersenyum hangat. Masuklah, Mom, Dad. Maria sedang beristirahat di dalam kamar. Dylan membukakan pintu kamarnya untuk Marisa dan Marcelo yang sudah tidak sabar ingin bertemu putri kesayangannya. Dengan mata berkaca-kaca, Marisa menghampiri tempat tidur Maria dan duduk di samping putrinya itu. Maria sayang, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Marisa sembari mengelus wajah cantik Maria. Ya, Mom. Maria baik-baik saja. Hanya saja kepala Maria akhir-akhir ini sering terasa berat dan kadang merasa berputar-putar. Marisa menoleh kepada Marcelo yang kini berdiri di sampingnya. Apa sakit kepala yang aku rasakan akhir-akhir ini ada hubungannya dengan kehamilan Maria ya, Dad? Tanya Marisa. Marcelo mengerutkan alisnya dan sepertinya lelaki itu sedang mencerna ucapan istri kesayangannya itu. Bisa jadi, Ca. Mungkin ini ada hubungannya sama kehamilan Maria. Kamu, kan selalu teringat bocah ini. Sahut Marcelo seraya mencubit pipi Maria yang terus tersenyum menatapnya. Benarkah itu, Mom? Mommy juga merasakan sakit kepala sama seperti Maria rasakan? Tanya Maria. Ya, beberapa hari ini kepala Mommy sakit dan sudah dikasih obat tetap tidak mau sembuh-sembuh. Kalau setelah ini sembuh, itu artinya sakit kepala Mommy memang ada sangkut pautnya sama kehamilanmu, sahut Marisa. Sarah yang mendengarkan percakapan mereka dari jauh, terkekeh pelan. Semoga saja kamu tidak ikut dipusingkan dengan kehamilannya nanti ya, Mommy Ica. Marisa menoleh ke arah Sarah seraya tersenyum kecut. Ya, semoga saja. Tapi, jika seandainya iya pun, tak apalah. Mommy ikhlas kok, ucap Marisa. Oh, Mommy. Maria sayang Mommy. Maria merentangkan kedua tangannya dan menunggu Marisa untuk memeluk tubuhnya. Iya, Mommy juga sayang kamu, Nona Kittyku, sahut Maria seraya memeluk anak perempuannya itu. Masuklah, Dok. Tiba-tiba Dylan masuk ke dalam kamar terser bersama seorang dokter spesialis kandungan yang sengaja ia panggil untuk memeriksa keadaan Maria saat ini. Marcelo dan Marisa segera menjauh dari tempat tidur Maria kemudian mempersilahkan dokter itu untuk memeriksa kondisi anak perempuan mereka. Untuk beberapa saat ruangan itu mendadak hening. Tak ada satupun dari mereka yang berkata-kata. Namun, mata mereka tetap tertuju pada dokter yang sedang memeriksa kondisi Maria serta kandungannya. Setelah beberapa saat kemudian, dokter itu pun selesai melakukan tugasnya. Ia tersenyum lebar saat menatap semua orang di ruangan itu secara bergantian. Dan dari senyuman dokter itu, mereka tahu bahwa Maria memang benar-benar positif hamil. Bagaimana, Dok? Istriku benar-benar hamil, kan? Tanya Dylan dengan wajah penuh harap menatap dokter tersebut. Dokter menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan Dylan. Nona Maria positif hamil dan usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-7. Sebaiknya untuk beberapa minggu ke depan Nona Maria lebih banyak istirahat dan jangan sampai kelelahan. Ya, Dok. Saya mengerti, sahut Dylan. Lalu,
Bagaimana dengan tokoku, sayang? Apakah aku tidak boleh ikut menjaga tokoku lagi? Tanya Maria dengan wajah cemas menatap Dylan. Ya, sekarang Maria disibukkan dengan menjadi seorang pemilik sebuah toko yang menjual pernak-pernik khusus Hello Kitty dan Doraemon. Dan itu merupakan hadiah pernikahan dari Tuan Marcelo dan Marissa. Bukan hanya menjual pernak-pernik, masih di tempat yang sama, Maria juga membuka kafe sederhana yang menyediakan makanan dan minuman masih dengan tema yang sama. Karena tokonya unik dan berbeda dari yang lain, toko milik Maria pun laris manis, seperti ownernya. Mungkin masih bisa, Nona. Tapi, jika Nona sudah merasa lelah, Nona bisa berhenti dan beristirahat, sahut dokter tersebut. Ah, baguslah kalau begitu. Aku akan selalu jaga kandunganku, Dok. Tenang saja, jawab Maria dengan wajah semeringah. Nah, sekarang kamu dengarkan apa yang dikatakan oleh dokter, Maria. Ingat, jangan ngeyel, tegas Tuan Marcelo. Mencoba mengingatkan putri semata wayangnya itu. Siap, Dad, sahut Maria. Setelah selesai melakukan tugasnya, dokter itu pun pamit dan kembali ke tempatnya. Sementara itu, Marissa masih betah menemani Maria di dalam kamarnya. Sedangkan Tuan Marcelo duduk beristirahat di ruang utama bersama Dylan dan Sarah. Bagaimana kabar Tuan Damian? Apa dia sudah meminta maaf kepada kalian? Tanya Marcelo, walaupun sebenarnya saat itu ia sangat ragu menanyakan hal itu. Takut Sarah tersinggung dan marah kepadanya. Ya, beberapa hari setelah pernikahan Sakila dan Aira, lelaki itu meminta aku dan kedua putriku untuk mengunjunginya. Sebenarnya aku enggan, tetapi Sakila dan Aira bersikeras ingin bertemu dengan lelaki jahat itu. Mereka ingin melihat wajah ayah mereka secara langsung. Mau tidak mau, aku pun ikut. Ia meminta maaf kepada kami. Bahkan ia tidak segan-segan bertekuk lutut di hadapan kami bertiga, tutur Sarah. Dan kakak memaafkannya? Tanya Dylan. Dylan mengetahui kejadian itu, tetapi ia enggan bertanya lebih jauh kepada Sarah. Ya. Mau bagaimana lagi, kedua putriku juga memaafkan kesalahannya. Aku memang memaafkan kesalahan lelaki itu, tetapi jika niatnya untuk kembali padaku, aku rasa tidak. Aku sudah terlalu trauma dan aku rasa single itu lebih tenang dan nyaman, sahut Sarah. Ya, Tuhan. Benarkah? Pekik Marissa sambil menitikkan air matanya saat menatap kedua pasangan kembar yang sedang berdiri di hadapannya. Kedua pasangan kembar itu pun menganggukkan kepalanya secara bersamaan. Ya, Mom. Itu benar. Sebentar. Marissa berlari kecil menuju Tuan Marcelo yang masih berjalan dengan santainya menuju ruang utama. Ia menghampiri lelaki itu kemudian memeluknya dengan erat. Kenapa sih, Ja? Tanya Marcelo yang nampak kebingungan melihat Marissa menangis dalam pelukannya. Ia menatap kedua anaknya juga kedua menantunya yang sedang tersenyum sambil memperhatikan dirinya dan Marissa. Tuhan memberikan kita hadiah yang begitu istimewa di tahun ini, Dad. Bayangkan, kita akan memiliki beberapa cucu dalam waktu yang hampir bersamaan. Pekik Marissa sambil melerai pelukannya bersama lelaki itu. Beberapa cucu? Marcelo nampak berpikir sejenak sambil mencerna apa yang diucapkan oleh Marissa barusan. Setelah beberapa detik kemudian, ia pun tersenyum lebar sambil menatap kedua anak dan menantunya. Jadi, ya, Dad. Sakila dan Aira sedang hamil dan anehnya usia kandungan mereka pun hampir sama. Marcelo menepuk jidatnya sambil tertawa pelan. Ia mengangkat tubuh Marissa dan membawanya berputar bersamanya, tetapi hanya sebentar setelah itu ia meringis kesakitan. Awas, Dad. Ingat pinggangmu, pekik Marissa saat dibawa Marcelo berputar bersamanya. Baru satu putaran, Marcelo kembali meletakkan tubuh Marissa. Aduh, pinggangku. Pekiknya. Tuh, kan. Ku bilang juga apa? Marissa panik kemudian menuntun lelaki itu menuju sofa ruang utama untuk beristirahat. Bukan hanya Marissa yang panik, kedua pasangan kembar itu pun ikut panik saat melihat Dedi mereka kesakitan. Dedi sih, sudah tua juga. Masih aja sok-sokan mau membopong tubuh Mommy, ucap Melvin. Ih, siapa bilang Dedi sudah tua? Dedi masih muda dan kekuatan Dedi lebih dari dugaan kalian, elaknya yang tidak terima jika dirinya dikatakan sudah tua. Sudahlah, Dad. Mengaku saja, kasihan pinggangmu kalau kamu terus-terusan mengaku masih muda, sela Marissa sambil memeluk tubuh lelaki itu dari samping.
Ya, iya. Baiklah. Dedi mengaku kalau Dedi sudah tua, buktinya Dedi akan jadi opa untuk banyak cucu. Ya, kan, Ca? Ya, sahut Marisa sambil menganggukkan kepalanya pelan. Ya, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk keluarga Tuan Marcelo. Tidak lama lagi mansion mereka akan ramai dengan suara tangisan banyak bayi. Bayi dari si kembar Marvel dan Melvin, juga bayi dari putri kesayangan mereka, Maria. 1 tahun kemudian, Tuan Marcelo mengadakan acara syukuran besar-besaran untuk menyambut kelahiran semua cucu-cucunya yang lahir dengan selamat tanpa kurang apapun, di mansionnya yang megah itu. Seluruh kerabat, rekan kerja dan masyarakat di sekitar mansionnya diundang ke acara spesialnya itu. Ayo semuanya, kita berkumpul. Teriak Tuan Marcelo dengan wajah sumringah memanggil seluruh keluarganya untuk melakukan pemotretan bersama. Tuan Marcelo dan Marisa, Marvel dan Sakila dengan sepasang bayi kembar, Melvin dan Aira juga dengan sepasang bayi kembar, Maria dan Dylan bersama bayi laki-laki mereka. Tidak ketinggalan, keluarga besar Tuan Yo dan Sofia dengan kedua anaknya, Lea dan Leo. Serta keluarga besar Tuan Riyad dan Dian Maharani bersama Zaid dan Arsya. Jangan lupakan pasangan Erika dan Fatan bersama Alifa yang juga tidak ingin ketinggalan. Setelah selesai melakukan pemotretan, mereka pun kembali ke acara pesta tersebut. Lihatlah, Dedi. Siapa yang menyangka bahwa kita akan diberikan 5 cucu sekaligus, ucap Marisa sembari memeluk tubuh Marcelo. Ya, padahal sebelumnya aku sempat ragu. Aku takut Tuhan menjemputku sebelum aku sempat menimang seorang cucu. Tapi, sekarang Tuhan menjawab kekhawatiranku dengan memberikan aku 5 cucu yang cantik-cantik dan tampan-tampan, Ca. Marcelo membalas pelukan Marisa kemudian melabuhkan kecupan hangat di puncak kepalanya. Terima kasih, Marisa. Tanpa hadirmu, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Sama-sama, Dad. Dedi, berjanjilah padaku bahwa Dedi akan selalu menemaniku, hingga aku juga merasakan sakit pinggang, rambut yang berubah menjadi putih sempurna, kulit wajah yang keriput, gigi yang copot dan... Marcelo tertawa pelan mendengar penuturan Marisa. Mungkin saat itu aku sudah menunggumu di sana, Ca. Aku sudah tua, tidak mungkin rasanya aku bisa menemanimu hingga kamu berubah seperti yang kamu katakan, sahut Marcelo dengan mata berkaca-kaca sambil mengelus kedua pipi Marisa. Tidak, Dedi. Jangan katakan itu. Ingatlah, kita akan selalu bersama hingga aku menua dan jika Tuhan ingin kita kembali, kita akan kembali bersama, ucap Marisa.